Red Magic 11 Pro adalah smartphone dengan aqua-core cooling system pertama di dunia yang dijual di pasaran. Bahkan liquid coolingnya dipamerin loh sama mereka. Nih lihat, yang biru-biru ini bukan cuma hiasan, tapi beneran cairan yang sama Red Magic dipompa di bagian belakang backdoornya. Keren ya? Ada pompanya. Tapi bukan cuma itu kerennya. Dari desain aja, Red Magic 11 Pro punya desain backdoor yang gaming banget. Dinominasi warna silver, varian Sub-Zero ini benar-benar cocok buat gamers yang pengen nunjukin identitasnya. Weh, gua gamer weh. Logo Red Magic dan Snapdragon 8 Elite Gen 5-nya nggak bisa diabaikan sih. Orang yang ngeliat ini auto nengok asli. Apalagi kalau semua LED-nya dihidupin. Kamera belakang juga udah didesain buat kenyamanan kita pas lagi gaming bro. Nggak pakai kamera bump. Ini body yang literally rata dari atas sampai bawah. Rata. Framenya flat, warnanya senada silver juga, tapi yang ini spesial. Kalau smartphone yang lain framenya itu isinya cuma tombol power sama volume, ini tuh rame bener. Di sisi kiri ada lubang pembuangan udara panas. Kayak laptop, iya, heeh. Dan lampu LED yang bakal nyala kalau kamu ganti ke mode game space. Mode khusus untuk gaming. Di sisi atas ada lubang untuk audio jack sama mic. Di bawah ada lubang speaker, mic, dan SIM card tray. Sisi kanannya paling rame karena ada dua capacitive trigger buttons yang responsif banget. Tombol volume, tombol power, slider yang fungsinya bisa kalian atur, dan juga lubang pembuangan udara panas bareng sama kipasnya. Iya, kipas. Red Magic 11 Pro ini punya 3 cooling solution yang dikasih nama Aqua Core Cooling System. Pertama, dia punya vapor chamber yang ukurannya paling gede di dalam sebuah smartphone. Vapor chamber ini yang dibantu didinginin sama cairan biru yang bisa kalian lihat dari luar ini. Kedua, dia pakai liquid metal 3.0 untuk kontak pendinginan antara SoC dengan vapor chamber. Ketiga, ada waterproof turbo fan yang bisa muter sampai 24.000 RPM dan punya IPX8 juga biar nggak masuk air. Emang bos dungeon kayak apa sih yang mau lo taklukin sampai punya 3 cooling solution gitu? Yang jelas ini bosnya SoC karena handphone ini pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Semakin kencang SoC, semakin tinggi panas yang dihasilin. Makanya ngasih 3 cooling solution jadi lebih proper sih daripada HP lo jadi panas kan. By the way, kipas dan liquid coolingnya bisa lo hidupin dan nyalain secara manual maupun otomatis. Yang unik, tiap kali kipas lo nyalain manual akan ada sound effect kayak suara mobil digas kenceng gitu. Vroom. RAM-nya dia pakai LPDDR5T yang lebih kencang daripada LPDDR5X, dan storage juga dikasih UFS 4.1 Pro. Ini speknya pol-polan, gila. Selain spek, layarnya juga pol-polan sampai hampir mentok pinggir layar alias beneran bezel-less. Kanan, kiri, atas, bawah semua bezelnya tipis banget. Panelnya pakai AMOLED dengan resolusi 2688 x 1216. Refresh rate-nya 144 Hz dan kecerahan maksimalnya sampai 1800 nits. Dari mulai medsosan, nonton film, sampai gaming di layar ini rasanya super bro. Saturasinya pas, nggak lebay ketinggian gitu. Enak dah pokoknya. Ada sensor sidik jari ultrasonic juga di bagian bawah panel layarnya. Ini dia cepet banget ngebaca sidik jarinya asli. Speakernya juga stereo di atas dan di bawah. Ya meskipun beda posisi, yang bawah ada di frame dan yang di atas ada di earpiece, tapi secara volume keduanya udah cukup balance. Dengan segitu supernya spesifikasi yang dikasih sama Red Magic 11 Pro, emang seberapa bagus performanya. Skor Antutu tembus 4 jutaan. Gokil banget ya. Jadi kegambar kira-kira performance sleep-nya tuh kayak gimana dari versi sebelumnya. Main Mobile Legends bisa mentok di settingan rata kanan, bahkan sampai bisa jalan rata di 120 Hz. Sebenarnya di settingan frame rate-nya dia udah support 144 Hz, dan gue yakin Red Magic 11 Pro ini juga kuat sampai 144 Hz. Cuma somehow in game baru jalan di 120 Hz aja. Perlu update kali ya dari Mobile Legends. Di MLBB gue juga cobain pakai shoulder triggers-nya nih buat attack dan ngasih skill 1. Ini ternyata asik juga. Genshin Impact juga enak karena by default dia udah bisa jalanin di settingan high dan lancar jaya di 50 sampai 60 fps. Kalau masih pengen lebih smooth lagi, hidupin ultra frame rate dan super resolution dari Game Space. Ini game auto jalan di 120 fps, nggak pakai turun. Fitur ini pakai metode interpolation ya. Jadi Red Magic kasih sisipan frame tambahan untuk bikin gameplay jadi lebih smooth. Gokil, suka nih fitur yang kayak begini-begini dimasukin di handphone gaming. Mantap. Red Dead Redemption dapat sampai frame rate maksimalnya. Settingan fidelity rata di 30 fps dan settingan performance mentok di 40 fps. Gue pribadi prefer main di performance yang lebih ngejar fps ketimbang fidelity. Sayangnya opsi ultra frame rate dari game space-nya nggak didukung di game ini, tapi settingan bawaannya nih sebenarnya udah mantep pol. Where Smith juga bisa jalan di settingan paling tinggi yang bisa dihandle sama sebuah smartphone. Lancar, nggak banyak cegukan juga. Kalau lo mau performa yang lebih tinggi lagi, kata
kata gue mah lo rakit PC dah. Call of Duty Mobile bisa jalan sampai 144 FPS di settingan paling tingginya. Ini kacau sih. Advantage banget bisa punya frame rate sampai segini tuh. Apalagi kalau lo aktifin trigger buttons, atur shoulder trigger kiri buat aim, kanan buat shoot, sniping auto gacor. Game PC juga bisa dijalanin di Red Magic 11 Pro loh. Gue pakai cara yang paling mudah aja dengan aplikasi Game Hub. Ya, tapi perlu dicatat nggak semua game PC bakalan lancar kalian mainin. Bukan karena smartphone-nya kurang kenceng, tapi emang dukungan emulasinya yang belum bisa jalan sempurna di Android. Dari library Steam gue udah coba install game yang berat kayak Shadow of the Tomb Raider, cuma ternyata mentok sampai menu aja sebelum akhirnya dia crash. Akhirnya gue coba main Story of Seasons, Friends of Mineral Town yang significantly lebih enteng dan jalan lancar banget loh. Dan kalau beruntung buat pembeli yang ikut PO, kalian juga bakalan dikasih Red Magic Shadow Blade Gamepad 2, controller yang bikin pengalaman gaming naik signifikan. Main Story of Seasons sambil nostalgia zaman SD waktu gue main Harvest Moon Back to Nature di Red Magic 11 Pro dan Red Magic Shadow Blade Gamepad 2 ini asik banget loh, asli. Ini juga controller yang tadi gue pakai untuk main Red Dead Redemption, Genshin Impact, dan Werewolf Smith. Keren ya? Makanya kata gue, PO lah daripada kehabisan, kan sayang. Red Magic 11 Pro datang dengan Red Magic OS 11 berbasis Android 16. Jujur, gue bukan orang yang suka sama interface handphone gaming kebanyakan, tapi Red Magic OS 11 ngasih interface yang masih bisa banget gue nikmati. Paling gue nemu beberapa menu yang masih pakai bahasa Mandarin yang gue rasa bakalan dibenerin di update-update selanjutnya. Oh iya, soal update, Red Magic janji bakal ngasih update sampai 3 tahun. Kalian ingat slider yang ada di frame ini nggak? Ini namanya Magic Key, yang fungsinya bisa kalian atur. By default, kalau dia diaktifin, smartphone akan otomatis masuk ke mode Game Space. Ini tuh kayak semacam gaming mode-nya Red Magic 11 Pro, di mana kalian bisa atur game yang muncul, dan bisa atur behavior per gamenya juga sesuai dengan kebutuhan. Kan nggak semua game itu butuh kipas dan liquid cooling nyala barengan ya? Nah, case yang kayak gitu-gitu bisa kalian atur di Game Space ini. Fungsi lainnya banyak banget sebenarnya, dan gue bakal mention yang penting-penting aja ya. In-game, fitur dari Game Space bisa diakses secara instan dengan cara slide dari arah kanan atau kiri ke arah layar dari pinggir situ ya. Nah, di sini muncul super banyak opsi untuk kenyamanan gaming kalian. Kalian bisa atur kipas dan liquid cooling langsung di sini, bisa naikin dan nurunin refresh rate, bahkan bisa nyalain interpolation juga biar frame rate-nya jadi lebih smooth. Kalau baterai udah mau habis, bypass charging juga bisa kali diaktifin di sini. Oh iya, si Mora tuh, virtual assistant dari Red Magic juga masih ada dan bisa kalian aktifin di sini. Gue jujur aja belum pernah explore soal Mora, jadi nggak bisa banyak bahas guanya ya. By the way, video udah sepanjang ini dan gue belum bahas sama sekali tentang kameranya. Punten-punten ya, soalnya emang Red Magic 11 Pro ini kayaknya fokusnya lebih ke gaming. Red Magic 11 Pro punya kamera utama 50 megapiksel dan kamera ultrawide 50 megapiksel juga. Hasil kameranya acceptable banget buat dipakai untuk dokumentasi sampai buat di-post di media sosial. Kalau reproduction-nya cakep, dynamic range juga bagus-bagus aja. Kamera ultrawide-nya juga sama, saturasinya cakep, dynamic range-nya kejaga. Cuma kalau menurut gua, ini hasil fotonya bisa banget di-improve ya sama Red Magic. Nah, kalau ini hasil rekaman kamera belakang Red Magic 11 Pro. Ini yang wide dan bisa kita ubah ke ultra wide. Nah, kalau ini langsung pakai yang 23 mm alias yang wide ya. Nah, kalau udah pakai wide gini, nggak bisa dipindahin ke ultra wide. Dynamic range-nya bagus, cakep, saturasi langitnya lihat bagus banget. Gue suka banget sama hasil videonya. Untuk stabilisasinya juga harusnya oke ya. Buat konten udah lumayan lah ini. Kamera depannya yang 16 megapiksel juga masih ditaruh di dalam layar nih sama Red Magic. Secara tampilan emang jadinya bagus, tapi secara hasil kameranya ini jadi nggak setajam kamera yang punya punch hole gitu. Kalau ini hasil kamera depannya Red Magic 11 Pro. Gimana menurut kalian? Kameranya under display by the way. Mungkin akan berbeda sama kamera yang nggak under display, yang pakai punch hole. Ya, kalian tulis di kolom komentar lah. Menurut gua memang slightly lower ya secara kualitas, tapi untuk estetiknya jelas under display kamera menang sih. Kalau kalian pilih yang mana? Mau under display dengan estetik yang lebih bagus atau punch hole? Tulis di kolom komentar.
Agaknya gue paham sih ya, karena Red Magic ini berusaha untuk maksimalin semua fiturnya di sisi gaming. Jadi kayak untuk ngurusin kameranya tuh tahan dulu deh, gamingnya dulu. Tapi sebenarnya secara hasil, kameranya ini masih tergolong acceptable, hanya nggak spesial aja. Karena yang spesial tuh di performa dan fitur-fitur gamingnya. Gaming banget sih emang. Tapi sebenarnya masih ada yang spesial sih, kayak misalnya dia punya IP rating IPX68. Meskipun banyak lobang di sana sini, tapi si Red Magic 11 Pro ini masih dikasih fitur anti air. Baterainya juga spesial, gede banget 7500 mAh yang awetnya kebangetan. Charging juga udah dikasih 80 watt out of the box dan bisa wireless charging sampai 80 watt juga. Ngecas wireless 80 watt gini bakalan bikin handphonenya tuh panas. Wire aja panas, apalagi wireless. Nah, makanya si Red Magic 11 Pro ini juga dikasih fitur yang bisa ngatur settingan kalau di colok charger atau dipakein wireless charging, liquid cooling dan kipasnya bakalan nyala. Sebuah fitur yang simple, tapi itu bisa bikin kita jadi lebih tenang. Overall, ini adalah smartphone yang emang didesain khusus untuk gamer. Abis-abisan gamer dikasih semua yang bisa dikasih sama Red Magic. Performa tinggi, cooling system canggih, fitur software yang dirancang khusus untuk kenyamanan gaming, sampai AI khusus untuk gaming ada di sini. Drawbacks-nya mungkin ada di kamera yang bisa dibilang cukup bagus, tapi nggak sespesial fitur gamingnya. Ya, gamer kayaknya agak bodo amat nih soal kamera ya. Sing penting Genshin 120 FPS. Hey. Anyway, Red Magic 11 Pro ini udah bisa kalian pre-order di harga 17.999.000 di Nubia Flagship Store di Blibli. Oh ya, jangan lupa kalian bisa dapetin limited package yang tadi nih selama masa pre-order. Ingat ya, masa pre-order cuma 8 sampai 22 Januari 2026. Awas kehabisan, nyesel nanti. Makanya buruan PO dah. Yang udah PO aja bisa nggak kebagian limited package-nya, apalagi kalian yang tar-taran. Oke, that's it. Mudah-mudahan ngebantu buat kalian yang lagi nyari tahu apakah Red Magic 11 Pro ini bagus apa nggak buat gaming, gimana kameranya, gimana performanya. Mudah-mudahan video ini bisa ngebantu dan ngejawab semua pertanyaan kalian. Gue dan dari main lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.